Untuk menjadi orang yang disertai Tuhan, dia harus menjadi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga pada saat dia dibuang, dia dijadikan budak di Mesir, dia tetap hidup takut akan Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa sukses atau keberhasilan tidak bisa terjadi dengan kekuatan manusia. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam pekerjaan kita, mungkin kita adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan ya. Jadilah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana supaya kehadiran kita dimanapun kita berada, kita ini bisa membawa berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom pemirsa YTWR Channel, jumpa lagi di program Terang Warta Rohani bersama saya Veronica Ratmini. Ya, kali ini kita akan membahas satu topik yaitu sukses yang berdampak bagi banyak orang ya. Sukses yang berdampak bagi banyak orang. Nah, untuk mendasari pembahasan pada hari ini, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita ya. Kita semua ingin menjadi orang yang sukses ya. Menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang menjadi berkat gitu ya. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini saya akan membahas satu topik yaitu sukses yang berdampak bagi banyak orang. Kalau kita lihat kehidupan kita ya, tentunya kita setiap saat kita berjuang bagaimana supaya kehidupan kita ini menjadi orang yang sukses ya, menjadi orang yang berhasil baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang kita kerjakan. Itu sebabnya di dalam Alkitab Kejadian tadi ya, di dalam kitab Kejadian tadi yang saya sudah bacakan, kita akan belajar dari kisah Yusuf ya, dari kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf seorang budak ya, budak di Mesir, karena pada waktu itu dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, kemudian dia jual ke Mesir menjadi seorang budak. Tetapi kita akan belajar dari kehidupan seorang Yusuf ini. Bagaimana Yusuf ini menjadi orang yang sukses dan berdampak bagi banyak orang ya. Yang pertama kalau kita lihat yaitu bahwa Yusuf bukanlah seorang penguasa ya pada waktu itu. Yusuf bukan seorang penguasa, tetapi dia adalah seorang budak di rumah Potifar ya. Seorang budak di rumah Potifar. Ini kondisinya yang saya akan bahas kali ini. Seorang budak di rumah Potifar. Tetapi kenapa dia menjadi orang yang sangat sukses dan berhasil kemudian menjadi berkat bagi banyak orang? Yang pertama karena Yusuf disertai oleh Tuhan ya. Keberhasilan yang dialami oleh Yusuf karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang disertai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang dipimpin oleh Tuhan, tentunya dia harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Untuk menjadi orang yang disertai Tuhan, dia harus menjadi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tentunya kita bisa melihat ya bagaimana seseorang itu bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia harus menjalin persekutuan dengan Tuhan. Mungkin dari awal kehidupan Yusuf memang di dalam keluarganya sudah dididik menjadi orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga sebenarnya saudara-saudaranya. Tetapi bagaimana seseorang itu menerima kebenaran firman Tuhan, bagaimana seseorang itu terbuka terhadap firman Tuhan, itu akan berpengaruh di dalam kehidupannya. Itu yang terjadi dengan seorang yang bernama Yusuf ya. Sehingga pada saat dia dibuang, dia dijadikan budak di Mesir,
dia tetap hidup takut akan Tuhan, ya. Di rumah Potifar dia dikasih kepercayaan, kemudian dia menjadi orang yang begitu dipercaya oleh tuannya. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini, semua itu terjadi ya dari liku-liku perjalanan daripada Yusuf ini karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Ada pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Itu yang membuat Yusuf selalu bisa berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Sehingga dia menjadi orang yang disayangi, orang yang dipercaya ya oleh tuannya, sehingga apapun yang ada di dalam rumah daripada Potifar ini, ya kecuali makanan ataupun istrinya nggak dipercayakan ya, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana dipercayakan kepada Yusuf. Itu yang pertama, karena ada penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat dan kita belajar dari kisah ini, satu hal yang harus kita ingat bahwa sukses atau keberhasilan tidak bisa terjadi dengan kekuatan manusia. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kepintaran kita, pendidikan kita mungkin yang sampai berapa S begitu ya. Tetapi selain kita bekerja keras, ada penyertaan Tuhan di sana. Ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan yang bekerja di sana. Menolong dan memberkati umatnya yang mau berjalan bersama dengan dia. Itu yang pertama. Bahwa sukses bisa diraih oleh seseorang karena ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari kehidupan Yusuf adalah bahwa sukses terlihat melalui kesetiaan dan tanggung jawab. Kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 3 dan ayat yang keempat ya, saya akan bacakan buat saudara. Kejadian pasal 39 ayat 3 dan ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah itu dia. Yusuf bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Nah ini, untuk bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya itu tidak mudah ya, tidak mudah. Apalagi hidup di negeri orang. Karena kebanyakan orang kan kalau dikasih kepercayaan bisa mempergunakan kepercayaannya untuk kepentingan diri sendiri. Untuk disalahgunakan bisa juga seperti itu. Tetapi Yusuf di sini dia selain disertai Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dia adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sehingga dikatakan di sini setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ini kan kelihatan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Di dalam rumah Potifar ini bukan main-main ya, pekerjaannya itu orang yang kaya, pejabat ya, mungkin punya usaha yang luas, yang banyak, sehingga dikatakan di sini di dalam rumahnya juga di ladangnya juga berhasil ya. Ladangnya pasti banyak, budak-budaknya pasti banyak. Tetapi Yusuf menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Sehingga tidak segan-segan tuannya ini mempercayakan seluruh pekerjaannya di dalam rumah ini, di dalam luar rumah juga, di ladangnya ya, kepada Yusuf. Mungkin di sini Yusuf sudah belajar juga ya, karena orang yang berhasil adalah orang yang rajin belajar ya. Tidak ada orang yang berhasil tanpa rajin belajar, itu enggak ada. Tetapi di sini pasti Yusuf adalah seorang yang rajin belajar. Belajar manajemen, mungkin juga Yusuf adalah seorang yang cerdas, sehingga dia bisa memanage semua pekerjaan di dalam rumah itu, pekerjaan dalam usaha-usaha yang ada di luar, di ladangnya, atau budak-budaknya ya, dimanage sedemikian rupa sehingga bisa bekerja bersama-sama, saling mendukung sehingga menjadi orang yang sukses ya. Kalau Yusuf bisa dipercaya, bertanggung jawab, pasti tuannya akan bangga sekali. Dia akan senang sekali dan dia melihat bahwa itu terjadi karena penyertaan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat orang yang bisa dipercaya, kemudian orang yang hidupnya benar,
pastilah majikannya akan sangat bangga, majikannya akan sangat mengasihi. Sehingga dikatakan di sini, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nih dia. Jadi Yusuf bukanlah orang yang kerja asal-asalan lah, kalau nggak dilihat ya sudahlah, lakukan seenaknya. Karena banyak orang seperti itu ya. Dia bekerja kalau ada tuannya, dia bekerja kalau ada pimpinannya, dia bekerja kalau ada yang mengawasinya. Tetapi tidak berlaku bagi Yusuf. Ada orang, ada tuannya, ada pimpinannya atau tidak, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakannya. Dia adalah orang yang bekerja keras. Dia adalah orang yang cerdas, yang bisa memanage pekerjaannya dengan baik. Sehingga dia dipercaya. Bukan hanya di rumah Potifar saja. Tapi kita belajar dari kehidupan Yusuf bahwa pada waktunya nanti Yusuf akan menjadi penguasa di Mesir. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Yusuf, ini menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam pekerjaan kita, mungkin kita adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan ya. Jadilah orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ya, karena kepercayaan ini nggak mudah ya. Kalau seseorang sudah hilang kepercayaan, sudah nggak ada yang percaya lagi. Walaupun dia memohon-mohon untuk dipakai lagi, dipekerjakan lagi, nggak bakalan bisa. Karena apa? Sudah hilang kepercayaan. Tetapi orang yang bisa dipercaya ini sangat luar biasa. Mendapat kepercayaan dari atasannya, mendapat kepercayaan dari bosnya, ya. Sehingga kalau sudah dipercaya, wah udah ini serahkan, ini orangnya baik, orang bisa dipercaya dan dia orang yang dipakai. Dan orang yang bisa dipercaya adalah orang yang akan menjadi orang yang sukses. Ya, kalau pemirsa belajar dari kisah Yusuf ini, kalau saudara ingin menjadi orang yang sukses, jadilah orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Kerjakan apa yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, sukses sejati membawa berkat bagi banyak orang. Ya, sukses sejati menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Kejadian 39 ayat 5 dikatakan, karena Yusuf rumah Potifar diberkati Tuhan. Nah ini dia. Karena Yusuf rumah Potifar diberkati Tuhan. Jadi kehadiran Yusuf di dalam rumah Potifar ini membawa berkat ya. Diberkati seluruhnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana supaya kehadiran kita dimanapun kita berada, kita ini bisa membawa berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kesuksesan yang kita dapatkan kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Dan kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan yang bisa berdampak bagi banyak orang. Kalau kita menjadi orang sukses, kita punya materi, ya berkatilah orang lain. Kalau kita punya ilmu untuk bisa mengajari orang menjadi sukses, ajari ilmu itu kepada orang lain. Bagikan itu kepada orang lain. Dan jadikanlah hidup kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana kita ini berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sukses yang berkenan kepada Allah dan sukses yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di program selanjutnya di YTWR Channel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.